Boleh saya undang bangkit bersama-sama untuk berdiri. Kita akan declare firman Tuhan. Biar ini yang terus menjadi pegangan kita, iman kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Mari kita perkatakan dengan antusias. Mari kita perkatakan sama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Lebih lagi tepuk tangan kita buat Allah kita. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib.
Allah kita, Allah yang ajaib. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita berdoa. Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami sungguh bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, karena keajaiban-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Dan hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian dan syukur kami kepada Allah kami yang hidup. Urapi setiap kami ya Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami persilakan duduk kembali. Mari kita terus datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus baik. Kau sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan pujian-Mu. Sembah kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Kau Yesus baik. Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baik.
menyembahmu, mempersembahkan syukur. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ya Tuhan, ini setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami. Kau yang layak. Semua
yang mengalir dari hati kami, yang mengalir dari hidup kami, hati yang mengasihi-Mu Tuhan, hati yang cinta akan Engkau. Kami merindukan-Mu Bapa, kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Bapa, kami tak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Berjalanlah bersama dengan kami, Engkau yang terus menuntun hidup kami, Engkau yang terus menyertai setiap kami. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, mari terus sembah Yesus. Dialah kekuatan kita, Dialah kubu pertahanan kita, Dialah keselamatan kita. Haleluya. Holy
Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan mari kita terus perkatakan makna Pentakosta yang ketiga, biar ini terus digenapi atas bangsa kita, bahkan atas bangsa-bangsa. Mari kita perkatakan dengan antusias, sama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Dan kami adalah orang-orang yang terus diberkati Tuhan sepanjang hidup kami.
diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sudah memberkati setiap kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami adalah orang-orang yang terus diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini kami percaya berkat-Mu terus mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini kami rindu terus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur, di hati setiap kami ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dan nama-Mu terus dipermuliakan lewat kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat,
Meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari dengan sungguh katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kau yang sembuhkan kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Inilah yang terus menjadi iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami Tuhan.
terima kasih buat hari ini kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Bahkan kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap doa pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan siang hari ini Tuhan, ajar kami kembali, perlengkapi kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami konsentrasi Tuhan. Supaya kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar? Jemaat ibadah yang keempat yang luar biasa. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, lihat wajah-wajah yang luar biasa siang hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang luar biasa di jam-jam seperti ini biasanya jam-jam rawan Saudara. Jadi pastikan kanan kiri Saudara tetap tune di channel yang sama. Amin. Jangan sampai lihat kan, kalau sudah lihat kanan kiri Saudara mulai pindah channel, senggol dikit, balik ke channel yang lain. Amin. Jangan pindah ke channel yang lain, tetap di channel yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siang hari ini saya rindu berbagi dengan setiap kita tentang perubahan paradigma. Katakan sama-sama, perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak secara kebetulan bahwa tahun 2022 ketika kita masuk tahun 2022, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko, itu mencanangkan mengatakan bahwa tahun 2022 itu adalah tahun perubahan paradigma, the year of new paradigm. Tahun perubahan paradigma atau tahun paradigma yang baru di dalam kehidupan kita. Boleh slide selanjutnya. Nah, Saudara kasih Tuhan, paradigma kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya adalah kerangka berpikir atau cara berpikir. Bagaimana kita bisa berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau berubah cara berpikir kita, berubah pola pikir kita, dari yang dulunya biasa-biasa aja, menjadi lebih luar biasa lagi di tahun 2022. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tetapi sebelumnya mari kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan di dalam Yesaya ayat yang ke-43 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita baca ataupun kita telusuri sejarah tentang Yesaya 43 ini, ternyata Yesaya 43 ini berbicara bagaimana ketika umat Israel, bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan. Pada waktu itu mereka berkata, sepertinya ini adalah hari-hari terakhir. Sepertinya kami akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Sepertinya kami akan tetap ada di tempat ini, kami tinggal di tempat ini. Bahkan kami akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi lihat apa yang Yesaya katakan, dia bernubuat. Dikatakan tadi di ayat 18, dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Tuhan ingatkan melalui nabinya, melalui Nabi Yesaya. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Karena di ayat yang 19 Tuhan berfirman, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Banyak orang memprediksikan bahwa tahun 2022 itu sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Bahkan kalau kita ikuti perkembangan berita, dari Omikron itu akan meledak di bulan 2, akan paling banyak terjadi kasus di bulan 2 nanti, bulan depan.
Tapi kita terus berdoa. Kalau dikatakan Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, terkadang kita belum mengetahuinya. Tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita belum mengetahui apa yang mau Tuhan kerjakan, hari-hari ini yang Tuhan ingatkan dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita berubah cara berpikir kita, berubah paradigma kita. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita berubah cara berpikir kita, yang pertama, mari miliki cara pandang yang benar. Katakan sama-sama, miliki cara pandang yang benar. Sekali lagi, 3, 2, 1. Miliki cara pandang yang benar. Tadi dikatakan ayat 18, janganlah kamu ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sering sekali ketika kita masuk di tahun 2002, tahun yang baru, contoh dari 2021 masuk tahun 2022. Kita masih ingat, kita masih terus teringat hal-hal yang dahulu di tahun 2021 yang mungkin tidak mengenakkan. Yang membuat kita mungkin down, yang membuat kita mungkin berkecil hati, membuat kita mungkin mulai menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kalau saudara mau berubah cara berpikir saudara, mau berubah paradigma saudara, jangan ingat lagi. Contohnya begini, tahun 2021 padahal sudah rencana mau menikah. Ternyata batal menikah. Calonnya kabur sama orang lain. Menikah sama orang lain. Saya tahu itu sesuatu yang menyakitkan. Ada yang ngalamin seperti itu tahun 2021? Kalau ada boleh angkat tangannya ke bawah. Jangan angkat tangan ke atas. Atau mungkin bisnisnya, usahanya ternyata digagalkan oleh seseorang di tahun 2021. Tuhan ingatkan siang hari ini, mari jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang membuat kita sakit hati, membuat kita kepahitan, membuat kita nggak bisa move on. Atau mungkin selama 2021 saudara sering PHP-in orang. Memberi harapan-harapan palsu kepada orang lain. Mari berubah. Saudara kasih Tuhan, sering sekali pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita tidak bisa maju. Tetapi tidak sedikit pengalaman yang buruk, pengalaman yang tidak mengenakkan membuat kita lebih berhati-hati, membuat kita lebih sungguh-sungguh. Kemarin ada yang cerita sama saya, Pak, betul, kemarin di tahun 2021 saya kena tipu. Gimana ceritanya saya tanya. Tiba-tiba ada yang nelpon saya. Ini kan modus banyak yang seperti itu. Dia tiba-tiba nelpon, suaranya sepertinya saya kenal. Kemudian dia nanya, emang gak kenal lagi dengan saya yang nelpon. Teman saya bilang, siapa ya? Kemudian dia tebak, oh si ini ya. Dari situlah dia mulai kena terhipnotis. Dia cerita, dia katakan, kawan saya ini katanya nemu dompet sama nemu kalung di pom bensin, gak tahu pom bensin mana. Dan katanya ketika dia temukan dompetnya itu berisi uang yang banyak. Dan dia katakan, kita bagi 2 ya. Tentu saja teman saya setuju, oke gak apa-apa, kita bagi 2. Tapi ternyata saudara begitu beberapa menit berikutnya, ditelepon lagi. Dia katakan, aduh, saya ketahuan sama security pom bensin SPBU. Dan dia minta jatah, dia minta bagian. Disitulah mulai masuk. Akhirnya disuruh transfer sejumlah pulsa. Awalnya 100.000. Oke lah ditransfer 100.000. Kenapa? Karena kalungnya 10 gram saudara, lumayan. Duitnya juga cukup banyak. Gak apa-apalah 100.000 dibanding dengan apa yang akan saya dapat. Tambah lagi katanya kurang, ternyata teman-temannya ada yang tahu. 5 orang kali 100.000, 500.000. Lama-lama sampai 2 juta saudara. Nah dari situ dia bilang,
Dari hal yang seperti itu yang terjadi, itu membuat saya semakin waspada, membuat saya semakin berhati-hati ketika terima telepon dari seseorang. Terkadang pengalaman-pengalaman buruk membuat kita belajar sesuatu. Tetapi kadang-kadang juga pengalaman-pengalaman buruk membuat kita sakit hati, membuat kita kepahitan. Bahkan membuat kita nggak bisa move on, membuat kita nggak mau berkembang, nggak mau bertumbuh, bahkan ke gereja aja enggan. Nggak mau datang ke gereja. Contohnya misalnya, ketemu sama seseorang di gereja, kemudian deal bisnis sesuatu, tapi tiba-tiba orang ini kabur. Saudara, firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan, mari miliki pengenalan akan Tuhan. Yesaya 43:19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru dan yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahui di dalam bahasa Ibrani itu adalah yada. Yada itu memiliki arti mengetahui karena memiliki hubungan, memiliki pengenalan yang baik. Jadi di tahun 2022, kalau kita mau berubah cara berpikir kita, berubah paradigma kita, memiliki paradigma yang baru. Selain melupakan apa yang ada di belakang kita, melupakan masa lalu kita, melupakan hal-hal yang tidak baik sepanjang 2021. Yang kedua yang harus kita lakukan, miliki hubungan, miliki pengenalan dengan Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Mengenal Tuhan bukan hanya semata-mata saudara datang ke gereja setiap minggu. Bukan hanya sekedar datang ke gereja. Bukan hanya sekedar ketika ibadah datang duduk diam durung-durung terus pulang. Enggak terima apa-apa. Tetapi mengenal Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Ada hubungan, ada relationship dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang hubungan intim kita bersama dengan Tuhan. Apakah hanya setiap hari Minggu? Apakah hanya setiap hari Rabu? Atau hanya setiap hari Kamis? Tetapi mengenal Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan lebih, itu setiap hari. Setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, mengenal Tuhan, itu artinya juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba periksa kembali hidup kita. Apakah selama 2021 saudara sudah melakukan apa yang menjadi bagian saudara di hadapan Tuhan? Atau sepanjang 2021 saudara cukup puas, ya sudahlah pokoknya aku seperti ini aja pun diberkati. Minggu lalu saya sudah sampaikan, sudah pernah katakan buat saudara. Masuk tahun 2021 saudara tuliskan doa dan pengharapan saudara. Untuk tahun 2022. Banyak yang menuliskan, Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih. Saya mau dekat Engkau lebih lagi. Saudara, ketika saya ketik, saya aminkan doa-doa saudara. Ketika saya salin ulang, saya ketik ulang semuanya. Saya selalu katakan amin Tuhan. Terjadi dalam hidup mereka. Ada yang bilang begini, Tuhan, biarlah apa yang tidak terjadi di tahun 2021. Hal-hal yang mungkin di tahun 2021 belum tergenapi, digenapi di 2022. Saya pun katakan amin Tuhan. Saya nggak tahu apa yang belum digenapi di dalam hidup saudara tahun 2022. Ada yang bilang begini, Tuhan, saya pengen menikah tahun 2022. Tapi berikan juga saya pasangan hidupnya Tuhan. Artinya apa? Dia belum punya calon saudara. Tapi dia punya pengharapan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan. Tuhan juga akan tahu isi hati kita. Nah saudara kasih Tuhan. Ibaratnya seperti bapak dengan anak. Saya punya anak 2. Yang pertama laki-laki. Sekarang kelas 1 SMA. Yang kedua pria. Kelas 1 SMP. Jadi dua-duanya laki-laki saudara. Nah saudara, kadang-kadang anak saya yang paling kecil, yang paling bontot walaupun kelas 1 SMP, dia masih kolokan. Tahu kolokan ya saudara ya? Suka ya manja.
Beda dengan abangnya yang besar. Kadang-kadang tiba-tiba dia datang ke saya. Tiba-tiba ketika saya baru pulang, dia sudah ambilin air minum. Dia pijit-pijit punggung saya. Saya tahu, ini pasti ada permintaan. Dia coba nyogok saya dengan kasih minum, dengan pijitin. Atau kadang-kadang dia nanya, ya mau dibuatin kopi enggak? Atau mau dibuatin teh tawar enggak? Saya tahu ada sesuatu yang dia mau minta. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kadang-kadang belum terucap. Sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tapi kuncinya saudara punya hubungan, relation dengan Tuhan. Seperti bapak dengan anak. Kita punya Tuhan yang dekat. Kita bisa panggil dia Bapa. Saudara, kalau kita punya Tuhan yang begitu dekat, gak perlu kita teriak-teriak manggil Tuhan kita. Bahkan bukan Tuhan yang jauh. Sampai-sampai kalau kita manggil Om. Enggak, tapi kita panggil dia Bapa. Artinya kita punya hubungan yang dekat. Kita bisa minta kepada Bapa kita. Karena apa? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, yuk baca sama-sama yuk. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan, inilah hubungan, inilah relationship. Hubungan yang baik dengan Bapa. Ayat firman ini adalah ayat firman emas biasanya untuk orang yang sedang ulang tahun. Biasanya kita kirim kepada mereka yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Nggak tahu yang keberapa. Biarlah berkat Tuhan berlimpah, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, disediakan bagi Tuhan. Saudara, kadang kita berhenti sampai di situ. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan oleh Tuhan. Amin. Iya. Coba sekarang cek. Pastikan saudara punya mata. Ada matanya 2? Coba lihat kanan kirinya. Semua matanya 2 kah? Atau sudah ada yang 4 matanya karena pakai kacamata? Coba pegang telinga saudara kanan kiri. 2 enggak? Jangan pegang telinga kawannya. Pastikan telinga saudara 2. Dan saudara punya hati. Pastikan hati saudara berdetak. Jangan tiba-tiba sudah berhenti jantungnya kan. Bahaya itu. Saudara punya mata, saudara punya telinga, saudara punya hati. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Tetapi kuncinya bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba tanya kanan kirinya, Eda, engkau mengasihi Tuhan enggak? Tanya dong, jangan diem aja. Yang ditanya juga jawab, jangan diem juga. Kalau semua nanya bingung jawabannya. Saudara, saya percaya semua saudara di ruangan ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Buktinya saudara siang-siang udah jam rawan saudara ada di sini. Cari Tuhan beribadah. Kadang-kadang ada, udahlah nantilah ibadah jam sore, jam 6. Kan enak nih jam 1 ke jam 3 tidur dulu lumayan. Tadi baru pulang pagi. Saudara kasih Tuhan, ini bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yang pertama, kita takut berbuat dosa. Adakah saudara di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangannya. Yang tidak pernah berbuat dosa. Saya juga gak berani angkat tangan saudara. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa.
Dosa besar, dosa kecil, semuanya dosa. Enggak ada istilahnya dosa putih, dosa abu-abu, dosa hitam, dosa abu-abu. Enggak ada. Sekali dosa tetap dosa. Kadang-kadang dosa yang tanpa sengaja karena kebiasaan. Ditanya sama kawan, udah di mana? Udah di simpang. Enggak tahu simpang di mana, yang penting nyampe simpang. Udah di mana? Aku udah OTW. Padahal masih di atas tempat tidur. OTW mau kamar mandi, iya betul. Saudara, kalau saudara mau mengasihi Tuhan, berubah cara berpikir saudara, berubah paradigma saudara, memiliki paradigma yang baru. Tahun 2022, yuk tinggalin yang kayak gitu. Yang sering dengan gampangnya, oke OTW, padahal masih di rumah. Atau padahal belum ngapa-ngapain, ganti baju pun belum. Dan kadang-kadang kita kan sering PHP-in orang. Oke kak, fix ya, order. Giliran mau bayar bingung. Aduh kak sorry gak sempet. Padahal di fix, udah keep. Apalagi istilahnya, gak tahu saya. Saudara, yuk 2022 mulai berubah. Kalau memang saudara mau order ya order. Udah fix ya fix, bayar. Kasihan penjualnya. Dan yang kedua, bukti seseorang mengasihi Tuhan yang kedua adalah suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini hal yang mutlak, hal yang wajib bagi setiap kita orang Kristen. Suka membaca dan merenungkan firman. Sering sekali ketika kita mendengar firman, kita baca firman Tuhan baru 2 ayat. Belum 2 pasal, baru 2 ayat udah ngantuk. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Baru ayat 1 udah ngantuk. Tapi begitu baca novel yang tebel, wah mata ini melotot. Lebih tebal dari Alkitab. Bisa selesai dalam 2 hari. Tapi suruh baca Alkitab, setahun gak selesai-selesai saudara. Baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau setiap kita lebih dekat lagi. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Gimana caranya? Minta Tuhan berikan aku rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan untuk datang bersekutu beribadah. Keempat, suka berdoa. Memuji dan menyembah. Jadikan itu gaya hidup saudara. Suka memuji, berdoa dan menyembah. Dan melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, ada buah roh keluar dari hidup kita. Di dalam Galatia 5 ada 9 buah roh. Doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Minta sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan jadi pusat segala-galanya dalam hidup kita. Bukan diri kita. Biar Tuhan yang semakin besar dan aku yang semakin kecil di hadapan Tuhan. Saudara bisa berhasil. Saudara bisa sukses. Semua karena siapa? Karena Tuhan. Jangan kita berkata ini aku loh. Sambil menepuk dada. Kalau bukan aku, gak akan jalan perusahaan ini. Kalau bukan karena aku, lain ini gak akan jalan. Bukan saudara, tapi Tuhan. Layani dia sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, paling terakhir, betul terakhir saudara. Tahun ini juga kita sedang masuk yang namanya The Year of Open Doors. Pintu yang terbuka buat saudara. Sering disampaikan, open doors, open doors, open doors. Tuhan, pintuku belum terbuka. Kuncinya hilang gak tahu kemana. Yang jaga pintunya gak tahu kemana. Saudara, kalau saudara jadikan Tuhan sebagai penjaga pintu saudara.
Tuhan akan jaga pintu saudara. Akan tertutup untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk kesehatan yang tidak baik akan tertutup. Tetapi terbuka untuk sesuatu yang baik. Untuk kesehatan yang semakin baik. Untuk bisnis yang semakin baik. Untuk usaha yang semakin baik. Bahkan kita percaya kesehatan saudara akan semakin dipulihkan di tahun 2022. Kalau 2021 kemarin sering sakit-sakitan. Bilang sama Tuhan. Tuhan, tahun 2022 aku buka pintu kesehatan buat aku. Sepanjang 2022 aku tidak akan sakit. Saudara buka. Kuncinya sudah Tuhan berikan buat saudara. Ketika saudara intim dengan Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, firman Tuhan tadi. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Tuhan, aku pengen punya rumah yang baru. Aku pengen punya mobil yang baru. Aku pengen punya rumah mewah. Aku pengen menikah. Aku pengen punya pasangan hidup. Aku pengen punya anak. Tapi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara gak mau mengenal Tuhan lebih lagi, pintu itu akan tertutup buat saudara. Tetapi ketika saudara dekat, saudara intim, saudara mengenal Tuhan, saudara akan diubahkan paradigma saudara. Saudara diubahkan cara berpikir saudara, dan pintu itu akan terbuka lebar di hadapan saudara. Kalau saudara dekat sama Tuhan. Allah kita lah yang luar biasa. Saudara, kemarin hari Sabtu, saya dengan istri baru booster vaksin yang ketiga. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau demam Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya gak mau demam. Saya pengen tetap sehat karena saya tahu hari Minggu saya mau melayani. Dan itu Tuhan kerjakan. Dari hal yang kecil saja Tuhan bisa kerjakan. Apalagi hal yang besar dalam hidup saudara. Memang pegel saudara, lengan sebelah kiri ini pegel. Tapi saya ngomong, Tuhan aku gak mau demam. Saya masih mau melayani sepanjang hari di hari Minggu. Berikan kekuatan. Istri bilang, Pi minum paracetamol. Enggak. Karena istri saya minum paracetamol saudara. Supaya gak demam. Terus dia tadi bilang begini, aku kok mulai demam ya. Kayak mulai panas mukaku ini. Saya ngomong, perkatakan gak akan demam, gak akan sakit. Karena apa? Masih banyak harus kami kerjakan. Kalau kami dua-duanya sakit, dua-duanya drop, dua-duanya demam, siapa yang mau ngerawat? Anak-anak masih sekolah semuanya. Tetapi ingat, ketika kita dekat dengan Tuhan, semua itu Tuhan kerjakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Tuhan kau ajaib bagiku, tak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang berfirman, kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan engkau ajaib. Dengan iman kita, mari perkatakan, tak ada yang tak mungkin. Pintu akan terbuka bagi kami Tuhan. Semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan kami, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, tiada mustahil. Mujizat
sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hati kami percaya, selalu ku hatiku percaya. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kami percaya Tuhan, tahun ini open doors terjadi. Selalu ku percaya, selalu kami percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk memiliki pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami melupakan apa yang ada di belakang kami. Hal-hal yang dahulu, hal-hal purbakala yang membuat kami tidak bisa maju. Membuat kami tidak bisa move on dari-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah mulai siang hari ini kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau terus maju. Bahkan kami berkata Tuhan, kami mau kenal Engkau lebih. Kami mau dekat Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Mungkin sepanjang 2021, kami mengalami banyak hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup kami. Tapi siang hari ini kami mau ambil komitmen. Apa yang terjadi di tahun 2021 yang membuat kami jauh daripada-Mu, yang membuat kami mundur dari-Mu ya Tuhan, semuanya kami mau tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Biar mulai siang hari ini kami memiliki pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan bawa persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengingatkan kembali ketika Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, mari berikan dengan cara yang benar, dengan yang terbaik. Ketika Bapak Ibu Saudara masuk tadi sudah disiapkan amplop-amplop persembahan. Mari ketika memasukkan ke amplop persembahan saudara, jangan dilipat-lipat, jangan dikucel-kucel, jangan diremes-remes. Tuhan tidak melihat nilai yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tapi Tuhan lihat yang hati Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik. Amin. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Kau berikan kami kesempatan kembali untuk menabur di rumah Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap persembahan yang akan kami bawa. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu bagi setiap kami. Terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap untuk menabur persembahan sama-sama kita katakan amin. Mari silakan Bapak Ibu Diakon dan kita akan mendengarkan warta kegiatan gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Shalom my family, mari kita simak bersama Tapga Weekly News. Bagi saudara yang rindu untuk memperlengkapi diri dengan lebih lagi melalui KOM seri 100 dan 200, saudara dapat mendaftarkan diri di counter pelayanan jemaat segera setelah ibadah ini selesai. Dan bagi saudara yang akan melanjutkan ke KOM seri 200, saudara diwajibkan untuk mengikut sertakan bukti sertifikat kelulusan KOM seri 100. Pendaftaran pelayanan penyerahan anak dan baptisan air yang akan dilaksanakan pada bulan Februari dapat saudara lakukan dengan menghubungi Padanang Anggoro di nomor 0812 7731 7998.
Shalom dear parents, Sekolah Kristen Tabga Sejahtera sudah membuka pendaftaran calon siswa-siswi tahun ajaran 2022-2023 yang baru dengan rincian pendaftaran sebagai berikut. Bagi calon siswa-siswi TK yang akan mendaftar pada periode gelombang pertama yaitu TKA dan TKB, total pendaftarannya adalah sebesar Rp4.950.000 dengan rincian pendaftaran sebagai berikut. Bagi calon siswa-siswi yang akan mendaftar SD dan merupakan alumni TK Kristen Tabga Sejahtera, total pendaftarannya adalah sebesar Rp4.550.000. Dan bagi calon siswa-siswi umum yang mendaftar pada periode gelombang pertama, total pendaftarannya adalah sebesar Rp4.800.000 dengan rincian pendaftaran sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut, parents dapat menghubungi admin sekolah di nomor 0812 6675 0855 atau dapat langsung mengunjungi sekolah Kristen Tabga Sejahtera pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 pagi sampai 3 sore. Mi, Iya, Pi. tahu nggak sih, Apa itu? gereja kita akan bikin sebuah kelas. Wow, kelas apa itu, Pi? Kelas khusus untuk pasutri yang sudah menikah lebih dari 5 tahun di tahun 2022 ini. Begitu ya. Kira-kira kapan itu mau dibuat, Pi? Rencananya sih akan dibuat akhir Februari atau awal Maret tahun 2022. Tapi ingat, Ya? bukan cuma pasutri saja. Oh iya dong. Terus, kira-kira untuk pasangan yang seperti apa itu, Pi? Nah, kelas ini akan dibuat untuk pasutri yang sudah menikah lebih dari 5 tahun atau saudara yang akan menikah di tahun 2022 sebelum bulan Agustus. Itu syaratnya. Tetapi bukan itu saja syaratnya loh. Nah, kita lihat dulu nih. Orang yang mau menikah pasti punya calonnya, punya pasangannya. Itu syarat utama. Dan pasutri yang akan ikut kelas ini adalah pasangan suami istri yang sah, bukan pasangan suami istri tetangganya. Jadi hanya suami istri yang sah tentunya. Iya dong, iya. Nah, kenapa begitu? Gereja kita melihat bahwa hari-hari ini belakangan ini banyak keluarga-keluarga yang mengalami berbagai macam masalah. Baik itu masalah yang kecil, baik itu masalah yang besar, bahkan mungkin gara-gara hal-hal yang sepele pun membuat rumah tangga itu cekcok. Iya, betul itu. Itu sebabnya kita mau memperlengkapi keluarga-keluarga yang ada di gereja kita supaya menjadi keluarga yang tangguh, menjadi keluarga yang cakap di dalam Ya. Tuhan. Nah, Keren-keren. sebab itu jangan mau ketinggalan, segera daftarkan pasangan suami istri dan yang akan menikah 2022. Gimana caranya? Gimana caranya, Mi? Ya, daftar dulu dong. Betul, harus daftar dulu. Iya, daftar dulu. Daftarnya bisa di counter setelah ibadah ini selesai atau saudara bisa menghubungi kami di nomor 0812 773 17998. Sekali lagi 0812 7731 7998. Segera daftarkan diri saudara. Kenapa? Kelas kita terbatas. Hanya 100 orang saja. Artinya apa? 50 pasang. Mau sedikit ya, Pi ya. Berarti Iya. siapa cepet dia dapat nih. Siapa cepat dia dapat. Oh, kita harus segera daftar nih. Segera daftarkan. Segera daftar ya, jangan sampai terlambat. Karena Terbatas. Karena gini loh. Pernah ada sebuah keluarga itu cekcok. Gara-gara apa? Istrinya bikinkan kopi buat suaminya terlalu manis. Oh iya ya. Suaminya ngomong, mau bikin aku diabetes. Ini kan masalah. Mas. Atau mungkin kopinya kurang manis. Masalah juga. Tapi Mi jangan khawatir. Iya, Pipi nggak kayak begitu. Enggak kan? dong. Kalau Pipi kan misalnya nih, kopinya kurang manis, Pipi tinggal lihat ke Mimi. Oh iya? Pasti kopinya tambah Manis ya, manis. keren. Kalau kurang manis,
Pipi percaya manisnya Mimi sudah pindah ke dalam kopi. Jadi kopinya jadi lebih manis. Jadi jangan khawatir. Masa gara-gara hal yang sepele membuat keluarga cekcok, membuat keluarga berantakan. Sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, sebuah keluarga pasti pernah mengalami namanya cekcok. Cocok. Tapi ingat, cekcok boleh, Boleh? tapi harus kembali cocok. Karena apa? Suami istri harus mesra. Nah, sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan lupa segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara di counter depan atau bisa menghubungi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Key Church and all parents yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapkan hati adik-adik ya, Sabtu ini untuk merasakan kebesaran kasih-Nya, memuji dan menyembah Tuhan Yesus pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa tetap mengenakan protokol kesehatan ya adik-adik. Untuk bulan Februari, buku renungan adik-adik sudah tersedia ya. Orang tua ataupun adik-adik sudah bisa mengambilnya di counter gereja sebelum atau usai ibadah. Kami juga menyambut saudara-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan anak sekolah minggu. Silakan saudara-saudariku daftarkan diri Anda melalui Karuli di nomor 0812 6101 5595. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi WA Center Gereja kita atau mencek informasi terupdate di sosial media gereja kita. Honyen Sinwang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan setiap kami untuk kami lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Supaya kami boleh berubah pola pikir kami, cara berpikir kami. Kami angkat tangan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari gembala, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu. Bahkan pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, gembala rayon kami, Bapak Pendeta Hani Andres, bahkan gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Hermasa Sinuraya. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh jemaat-Mu yang terus setia hadir bersama-sama dengan kami di ibadah yang keempat ini. Tuhan, Engkau perhitungkan kesetiaan mereka, Engkau perhitungkan apa yang sudah mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera mereka Tuhan berkati. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Bahkan kami percaya minggu depan kami akan bersama-sama kembali di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan pulanglah segala berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai siang hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Terima berkatnya, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.